Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wassalatu wassalamu al-akmalani ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد أيها الإخوان rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk menuju salah satu masjid di antara masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan juga beramal saleh. Kemudian menghiasi hari-hari kita dengan beramal ma'ruf nahi munkar, memberi manfaat kepada manusia, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki Ramadan yang ketujuh ya. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita dan menjadi pemberat timbangan kita di hari kiamat insyaallah, amin. Pada pertemuan lalu kita membahas pasal kedua tentang Asmaul Husna dan sifat kesempurnaan serta pendapat golongan sesat. Berikut bantahannya, halaman 103. Dan kita sudah sebutkan muqaddimahnya. Ini bab yang panjang, pasal yang panjang. Ya, ini pasal yang sangat panjang. Insyaallah kita akan membahas sedikit demi sedikit insyaallah. Kemudian kemarin kita sudah membahas tentang muqaddimah Asmaul Husna. Al-Asma al-Husna, apa arti dari al-Asma? Nama Al-Husna, apa arti Al-Husna? Yang terindah. Nama-nama yang terindah. Jadi ada ternya, yang paling indah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 180, Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah al-asma al-husna, fada'uhu biha, maka memohonlah kalian kepadanya dengan menyebut nama-nama tersebut. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang fi asma'ihi, dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Sayujzauna ma kanu ya'malun, dan mereka akan diminta pertanggungjawaban dan mereka akan dibalas makanu ya'malun, atas apa yang mereka dulu lakukan. Kita sudah sebutkan juga ada 4 poin dalam arti dari ayat ini. Ayat ini menunjukkan hal berikut. Yang pertama, menetapkan nama-nama untuk Allah. Maka siapa yang menafikannya berarti ia telah menafikan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia telah menentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menolak nama Allah Subhanahu wa taala berarti menolak ayat ini. Menolak satu ayat berarti apa? Hukumnya adalah kafir, keluar dari agama Islam. Jadi harus ditetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, bahwasanya asma Allah, nama-nama Allah semuanya itu adalah al-husna. Semuanya itu al-husna, yang terindah. Berarti tidak ada celah pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya sangat baik karena ia mengandung makna dan sifat yang sempurna, tanpa kekurangan dan cacat sedikit pun.
ia bukanlah sekadar nama-nama kosong yang tidak bermakna atau tak mengandung arti. Nanti kita akan jelaskan poin yang kedua ini insyaallah. Kemudian yang ketiga, ayat ini menunjukkan apa? Sesungguhnya Allah memerintahkan berdoa dan bertawasul kepadanya dengan nama-namanya. Maka hal ini menunjukkan keagungan serta kecintaan Allah kepada doa yang disertai menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan at-tawassul bi asma'illahil husna. Bertawassul dengan menggunakan nama-nama Allah al-husna yang terindah. Ya. Namanya bertawassul. Menggunakan nama-nama ini. Berdoa dengan doa yang sesuai. Kemudian yang keempat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang ilhad. Ilhad itu menyimpang dalam asma-Nya, dan Dia akan membalas perbuatan mereka yang buruk itu. Allah akan balas. Nah, di sini sekarang kita masuk pembahasan baru. Ilhad di dalam ayat ini, ya, secara bahasa berarti al-mail. Al-mail, mail itu condong, miring atau condong, itu artinya al-mail. Sedangkan ilhad di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala berarti menyelewengkannya dari makna-makna agung yang dikandungnya kepada makna-makna batil yang tidak dikandungnya. Menyelewengkan nama-nama tersebut dari makna yang agung, yang indah, yang terbaik kepada makna-makna batil yang tidak dikandung di dalam nama-nama tersebut. Sebagaimana yang dilakukan orang-orang yang menakwilkan dari makna-makna sebenarnya kepada makna yang mereka ada-adakan. Jadi termasuk sebagian ahli bid'ah melakukan yang namanya takwil, yaitu menakwilkan, menafsirkan, menyimpangkan, mengubah makna dari makna yang sebenarnya. Padahal kita katakan, ketika kita memahami nama Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa Arab, maka kita tetapkan nama Allah itu, dan kita juga tetapkan kandungan makna yang terkandung di dalam apa? Nama tersebut. Ya, maka itu akan berpengaruh kepada jiwa kita. Ketika kita mengetahui Allah Al-Alim, Maha mengetahui, maka kita tahu Allah itu namanya Al-Alim. Dan ada sifat yang terkandung di dalamnya, itu Allah Maha mengetahui. Kita akan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Begitu pula As-Sami'. Ketika kita mengetahui nama Allah As-Sami', Allah Maha mendengar. Jadi kita tidak berani berkata-kata sembarangan, tidak berani mencela. Taruhlah misalkan ada sahabat kita yang sangat hitam, langsung diejek dengan arang, ya, mentang-mentang hitam dipanggil arang. Astagfirullah. Kalau gemuk dibilang apa? Kalau gemuk bontet katanya. Bahasa kita itu ya. Bontet katanya. Astagfirullah. Atau bahasa gembul ya, kalau bahasa yang lain gembul. Kalau dia sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala As-Sami', Maha mendengar. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, maka dia tidak akan sembarangan berkata-kata. Tidak akan sembarangan berkata-kata. Dia akan
lebih memilih apa? Kata-katanya, memilih kata yang tepat. Ya. Jadi tidak sembarangan di dalam berkata-kata dan berbuat. Begitu pula kalau kita sadar bahwasanya Allah Ar-Razzaq, Allah yang membagikan apa? Rezeki. Ada yang Ar-Razzaq itu, ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, membagi rezeki sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yabsutur rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdiru lahu. Ya, qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdiru lah. Katakanlah sungguhnya Rabbku yabsut, melapangkan rezeki kepada siapapun di kalangan hambanya, wa yaqdiru lahu, dan Allah sempitkan. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh, dan apapun yang kalian infakkan Allah akan gantikan dia. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Nah, kalau kita paham tentang nama Allah Ar-Razzaq, maka kita tidak akan bergantung kepada makhluk. Contohnya kita dapatkan subhanallah ada orang-orang yang menjilat orang-orang kaya, menjilat pejabat, seolah-olah menjadi budak, bahkan disuruh melakukan yang haram pun dia ikut melakukannya. Disuruh bermaksiat, ya, beli sabu. Disuruh beli khamar, padahal dia enggak minum, dia tidak minum, tapi mau disuruh untuk beli khamar. Maka kita katakan ayyuhal ikhwan, ya, ini kalau dia sampai menjilat, dia tidak melakukannya tapi menuruti apa kata orang. Maka kita katakan subhanallah, gara-gara takut dengan rezeki hilang, dia takut rezekinya hilang, dia rela melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya lagi para pelacur, orang-orang yang bekerja di bar, di tempat-tempat maksiat, penjual barang-barang haram, permainan-permainan haram, ya, misalkan perjudian, bandar judi menjadi bandar judi. Itu kan pekerjaan, ya, tapi pekerjaan apa? Pekerjaan haram. Wanita bekerja harus dengan safar tanpa mahram, itu juga perbuatan yang dilarang. Kalau dia yakin bahwa rezekinya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia tidak takut kehilangan penghasilan. Pasti Allah ganti. Pasti Allah ganti dengan yang halal. Ya. Pasti Allah ganti dengan sesuatu yang halal. Tidak perlu kita menipu orang. Bahkan tidak perlu kita ngemis meminta-minta, tidak perlu. Kalau memang sudah jatah rezeki kita, Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya. Ini kalau seorang meyakini nama Allah Ar-Razzaq, kemudian dia yakini kandungan di dalamnya, maka dia tidak perlu bergantung kepada manusia. Tapi saya teringat, ya, termasuk nasihat lah, ada kawan satu kelas, beliau dari India. Jadi kata beliau, saya enggak mau, saya nanti mau bekerja, katanya. Kenapa? Karena banyak sekali dai-dai itu bergantung kepada mad'unya, bahkan meminta-minta kepada mad'unya, kata. Ini harus ada sebenarnya tauhid ar-razzaqiyah, katanya. Saya bilang tauhid rizqiyah. Banyak dai katanya sekarang khawatir dengan rezekinya, padahal Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq sudah mengatur apa? Rezeki. Jadi kumpulnya hanya di perkotaan.
tidak mau kembali ke kampung halaman. Ya, tidak mau kembali ke kampung halaman, dan ini banyak kita dapatkan ayyuhal ikhwan. Ya, seperti ini. Coba misalkan kita yakinkan lagi, kita belajar lagi tentang Ar-Razzaq, ya Allah Ar-Razzaq. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki dari jalan yang tidak dia sangka. Banyak cara Allah memberikan rezeki. Tidak perlu bergantung pada makhluk, tidak perlu menipu. Ada seorang berkata, Ustadz, saya belum bisa terlepas dari riba. Ya, kenapa belum bisa berlepas dari riba? Kalau misalkan besok mati bagaimana gitu? Besok mati bagaimana? Ini harus dipikirkan. Dan kemarin juga kita berbicara gitu ya, subhanallah, pegawai ini padahal gajinya segini, tapi alhamdulillah sudah punya rumah, walaupun sederhana. Ya, maka kita kembali murojaah sama-sama, kita kan dai juga. Kita katakan ya seperti itu, mudah-mudahan ini merupakan ciri dari keberkahan harta. Banyak orang yang diberikan harta banyak, tapi hartanya tidak bermanfaat, malah dia tidak tahu kemana hartanya hilang. Habis dipakai untuk apa dia tidak tahu. Berbeda dengan orang-orang yang diberikan keberkahan pada hartanya, masih bisa dia beli buku agama, ya. Ini pulsa dibela-belain, buku agama, aduh nanti dulu katanya. Kan ada PDF-nya Ustadz. PDF, file, HP ya, e-book ya, electronic book. Ya saya aja ya, kalau kita. Saya kalau mengisi kajian, mending saya print, saya bilang. Kalau dia berupa buku kecil, artinya buku 60 halaman gitu ya, mending saya print daripada saya baca lewat HP, lewat komputer. Kecuali dadakan lah, waktunya nggak sempat lagi print, terpaksa harus ini, mending saya print dulu. Kenapa? Karena membaca dengan kertas, satu, di sana ada pengorbanan, ya. Ada apa? Ada pengorbanan. Yang kedua, lebih mudah kita khusyuknya. Ya tidak? Kalau kita baca dari HP, paketnya hidup, ding. Baca lagi, aduh. Ini ada notifikasi catatan, ada sudah. Oh dari kawan ini, lain ceritanya, ya kan? Tapi kalau dari buku kita bisa fokus. Dan juga kita bisa lebih menghargai ilmu. Taib. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ini ya orang yang menyimpangkan makna nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita bahas per nama atau sebagian contohnya. Di dalam surat Al-Isra ayat 110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul ud'ullah aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakanlah, serulah kepada Allah atau serulah kepada Ar-Rahman. Ayyamma tad'u, dengan nama yang mana saja kamu seru, kamu panggil, kamu sebut, falahul asmaul husna, maka Allah memiliki nama-nama yang terindah. Jadi di sini ayat ini berkaitan dengan asbabul wurud. Apa itu? Diriwayatkan bahwa salah seorang musyrik mendengar Nabi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan dalam sujudnya, ya Allah ya Rahman. Maka dia berkata, Muhammad mengaku bahwa dia hanya menyembah satu Tuhan, padahal dia memohon kepada dua Tuhan.
Satu Allah, satunya Rahman. Maka Allah menurunkan ayat ini. Nah, ini menjadi kalau dalam ilmu Quran namanya sabab an-nuzul, sababun nuzul, sebab diturunkannya ayat. Ya, sebab diturunkannya ayat ada peristiwa, kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Demikian seperti disebutkan oleh Ibnu Katsir, maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh hamba-hambanya untuk memanjatkan doa kepadanya dengan menyebut nama-namanya sesuai dengan keinginannya. Jika mereka mau memanggil ya Allah, dan jika mereka menghendaki memanggil ya Rahman, dan seterusnya. Hal ini menunjukkan tetapnya nama-nama Allah dan bahwasanya masing-masing dari namanya bisa digunakan untuk berdoa sesuai dengan maqam dan suasananya, karena semuanya adalah al-husna, terindah. Jadi kita berdoa sesuaikan dengan kondisi. Ya. Kalau kita sedang dalam keadaan kesulitan ekonomi, maka kita menggunakan nama Ar-Razzaq. Ya, nama Ar-Razzaq. Kalau kita sedang badan kita ini lemah, kita gunakan Asy-Syafi yang maha mengobati, Al-Qawi yang maha kuat, Al-Aziz yang maha perkasa. Tidak ada yang melemahkannya sedikit pun. Kita gunakan nama-nama yang sesuai. Contohnya kita sedang apa? Sedang dicela oleh orang-orang. Ya, kita sadar bahwasanya ya Rahman ya Rahim, Allah itu maha pengasih penyayang. Kita minta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita minta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita ingatkan oleh ikhwan, pesatnya perkembangan dakwah salaf Ahlussunnah wal Jamaah adalah karena kesabaran para dai dan para saudara-saudara kita yang dahulu mendahului kita mengikuti manhaj salaf. Sabar. Bahkan ada yang diusir. Sabar. Bahkan ada yang digolok, ya. Untung tidak mati. Sabar, tidak membalas. Ada yang dibakar rumahnya, sabar. Ada yang dicela. Kalau celaan ya sudah semuanya lah merasakan lah ya kalau celaan. Jadi kadang ada bapak-bapak datang dari satu tempat dari Lampung. Ustadz, di kampung ini cuma saya berdua dengan istri yang mengikuti sunnah katanya. Saya nggak tahu, padahal sudah saya sumbang masjid, sudah saya sumbang, tapi kok orang ngomong-ngomongi terus. Loro, apa namanya? Sakit hati ini. Pak saya bilang, semuanya yang namanya mengikuti seperti ini, mengikuti kebenaran, semuanya itu senasib dengan Bapak. Saya bilang senasib Pak, semuanya Pak. Ya kan belum diapa-apain Pak, cuma digitukan aja. Belum pernah ini kan belum kata. Iya alhamdulillah Pak, cuma dicela Pak. Semuanya kita sama gitu ya. Sama. Tantangan ketika mengikuti apa? Sunnah. Ya. Coba hadapi dengan senyuman. Coba dari kezaliman itu para pendahulu kita mengajarkan apa? Mendoakan kebaikan untuk orang-orang tersebut. Akhirnya apa? Bukannya malah menjauh, malah lengket. Ya kan? Polisi ngintelin, kecantol. Pejabat negara, ya,
yang tadinya menghina, alhamdulillah belajar akhirnya sadar, kan gitu. Kita katakan alhamdulillah bifadlillahi ta'ala, sabar. Kalau kita lihat nama Allah Al-Halim, ya, Al-Halim, Allah itu maha tenang dan sabar. Ya, Al-Hilm itu berputar maknanya pada tenang, bisa mengendalikan diri, sabar. Itu Al-Hilm. Jadi Al-Halim, nama Allah Al-Halim. Berarti apa? Subhanallah, kita punya Allah Subhanahu wa taala yang Allah Halim. Mengapa kita tidak sabar? Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Sesungguhnya Allah itu maha lemah lembut, mencintai kelemah lembutan. Ketika Allah Subhanahu wa taala kita ketahui memiliki Ar-Rafiq, kelemah lembutan, maka kita berlaku apa? Allah pasti suka dengan kelemah lembutan. Kita juga berlaku apa? Lemah lembut. Dari sini insya Allah akan berbuah yang indah, insya Allah. Dan pohon mangga itu tidak dilempar kecuali ketika sedang berbuah. Ya, ketika sedang berbuah. Dilempar itu kalau sedang berbuah atau dipanjati. Kan kadang malas manjat ya. Jadi apa? Lempar. Wih, saya pernah lihat Ustadz lempar mangga, piung katanya, jatuh mangganya. Ajib, saya bilang. Kayaknya kecilnya ini dulu mantan-mantan juga ini. Artinya mantan cari mangga. Masya Allah, kena teng katanya. Hebat sekali lemparannya. Pohon mangga tidak akan dilempar kecuali ketika dia berbuah. Jadi apa? Tenang saja, sabar saja dengan orang-orang yang tidak suka, ya kan? Taib. Lanjut. Jadi kalau kita meminta, contohnya ada orang yang apa? Berakhlak, dia merasain akhlak saya ini pemarah. Saya suka marah. Kenapa lah sulit sekali katanya sifat marah ini lepas dari tubuh saya. Padahal saya sudah lama ngaji katanya. Tapi sama istri kok masih suka marah. Maka ingat kata Allah Subhanahu wa taala, inna rahmati ghalabat ghadabi. Kasih sayangku mengalahkan kemarahanku. Ya kalau misalkan Allah mau marah, kita sedikit aja, ya misalkan laki-laki nih naik motor, ngelihat sudah yang haram. Kalau Allah marah langsung apa? Langsung dihukum saat itu juga. Tapi karena kasih sayang Allah mengalahkan kemarahannya, tidak, masih diberi waktu tangguh, masih belum dicatat sampai beristighfar dulu, ya kan? Diberikan kesempatan beristighfar, siapa tahu beristighfar, bertaubat, taubat. Berarti apa? Ketika kita berdoa, kita pakai nama Ya Rahman, Ya Rahim. Perbaikilah akhlakku, berikanlah saya rifq dan rahmah, dan hilangkanlah kemarahan di dalam diriku, kemarahan yang tercela. Karena ada kemarahan yang baik, ada, yaitu ya nanti sudah kita bahas. Ada kemarahan yang ada yang baik, itu ada. Tapi marah yang tercela, buanglah dari diriku ya Allah. Minta Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rafiq. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalahnya suaminya sudah berubah, kata istri, balas dendam. Akhirnya apa?
Suaminya sabar, jadi penyabar suaminya. Lebih tenang, lebih sabar, lebih halim, lebih tenang, ya kan? Yang namanya kesabaran butuh uji, butuh ujian. Istrinya sekarang yang cerewet. Nah ini diuji dengan istri. Nah, gitu. Allah alam bisawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Allah tidak ada ilah selain Allah. Lahul asmaul husna, dan dia memiliki nama-nama yang terindah. Begitu pula di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-24, lahul asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang terindah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Bertasbihlah kepadanya apa-apa yang di langit dan di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana, memiliki hikmah yaitu kebijaksanaan. Maka barang siapa yang menafikan nama atau asma Allah, berarti ia berada di atas jalan orang-orang musyrik. Na'udzubillahi min dzalik, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-60, wa idza qila lahum usjudu lirrahman qalu wa marrahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Allah musta'an. Wa idza qila lahum usjudu lirrahman, dan apabila dikatakan kepada mereka sujudlah kalian semua kepada Ar-Rahman yang Maha Penyayang, qalu, mereka berkata, wa marrahman, siapa Ar-Rahman itu? Anasjudu lima ta'muruna, apakah kami akan sujud kepada Tuhan yang kamu perintahkan kami bersujud kepadanya? Wa zadahum nufura, tidaklah hal itu kecuali menambah mereka semakin jauh. Begitu pula dalam surat Ar-Ra'd ayat 30, wa hum yakfuruna birrahman, dan mereka mengingkari Ar-Rahman. Qul huwa rabbi la ilaha illahu, katakanlah dia adalah Rabbku, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia. Maksudnya yang kalian kufuri itu adalah Tuhanku. Aku meyakini rububiyah, uluhiyah, asma dan sifatnya juga. Maka hal ini menunjukkan bahwa rububiyah dan uluhiyahnya mengharuskan adanya asma dan sifat Allah, dan juga bahwasanya sesuatu yang tidak memiliki asma dan sifat tidaklah layak menjadi Rabb atau Tuhan dan ilah atau sesembahan. Maka tidak layak untuk itu. Allah alam bisawab. Nah, di sini ada faedah ya ikhwan. Ketika Allah katakan wa zadahum nufura, dan itu menambah mereka semakin jauh. Jadi kalau seseorang itu sudah berada di dalam kesesatan dan penyimpangan, dia akan merasa apa yang dia lakukan itu benar, apa yang dilakukannya itu baik. Kita lihat orang-orang kafir, mereka mengadakan festival, acara, perayaan dengan gembira dan mengeluarkan harta, berfoya-foya, ya, dengan menggunakan harta mereka keluarkan. Dan ketika ada yang melarang mereka, padahal secara akal sehat itu jelas-jelas salah. Secara akal sehat itu sudah jelas-jelas salah. Maka mereka akan marah. Ya. Akan marah. Contohnya sapi. Ya kan? Ada orang yang bertabaruk itu mencari keberkahan dengan kotoran sapi. Ya. Mencari keberkahan dengan apa? Kotoran sapi. Nah, ini penyembah sapi. Wah. Dilumuri tubuhnya dengan kotoran sapi. Dan itu rutin dilakukan tiap bulan, tiap tahun. Rutin dilakukan.
Ya, melumuri ada acara, bahkan mereka bahagia dengan itu. Sapinya dihiasi dengan baju, pakaian, bunga-bunga. Orangnya ee-nya. Coba, mana akalnya? Dengan akal sehat saja itu sudah tidak menerima, ya. Tapi karena mereka menganggap karena mereka telah berada di penyimpangan, mereka menganggap itu semua baik. Itu semua baik. Contohnya acara pengorbanan. Ada agama-agama selain Islam yang dia itu mengorbankan ratusan ribuan kambing hanya dipotong dari atas tengkuk sini, dari lehernya. Dibelah langsung, dipotong, dipancung ya dengan senjata yang pedang yang tajam, langsung putus, tidak dimakan, tidak diapa-apain, hanya menjadi bangkai di lapangan. Mana akalnya? Ya kan? Sedangkan di Islam kita berkurban, tetapi bifadlillahi ta'ala yang bisa dimakan maka dimakan. Bahkan orang Indonesia itu sampai jeroan-jeroane, ya, sampai dalaman-dalamannya, sampai itunya pun Masya Allah dikonsumsi, ya, karena halal semuanya. Ya, adapun penyebutan sebagian ulama seperti sebagian anggota tubuh itu terlarang, padahal dia tidak berbahaya, itu kita katakan makruh saja, dibawa kepada makruh, bukan kepada tahrim. Taib. Coba kita lihat, alhamdulillah, ketika kita lihat syariat Islam, syariat menyembelihnya pun dengan cara penyembelihan terbaik di dunia, ya kan? Penyembelihan terbaik. Ketika disembelih, tidak semua kepalanya putus. Kenapa? Agar darahnya bisa keluar secara sempurna. Dagingnya pun terbukti lebih apa? Lebih bagus. Dan sudah ada penelitian yang disembelih dengan cara syar'i, dengan cara orang kafir, dagingnya diteliti, bakterinya diteliti, itu sudah terbukti terjadi perbedaan. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berikan yang terbaik untuk pengikut Islam, yaitu kaum muslimin. Allah alam bisa. Silakan kalau ada pertanyaan satu atau dua, silakan. Insyaallah. Atau sampai menunggu berbuka ya kita insyaallah. Nah, jadi kesimpulannya tadi apa yang terakhir? Orang yang sudah dalam penyimpangan, dia akan merasa tidak bersalah, bahkan merasa akan melakukan kesalahan jika tidak melakukan apa yang sudah biasa mereka lakukan. Maka kita katakan, ya ini sudah menjadi sunnatullah wa hum fi tughyanihim ya'mahun. Mereka di dalam penyimpangan mereka ya'mahun, kebingungan, dalam penyimpangan. Ya, jadi cara kita yang tepat adalah ikutilah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadikanlah standar kebenaran hanya Al-Quran dan As-Sunnah. Alhamdulillah Allah sudah menjaga Al-Quran dan juga menjaga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan tetapnya para ahli hadis, tetap ada ahli hadis dan juga orang-orang yang berkhidmah di hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga kemurnian hadis sampai saat ini, sampai akhir nanti tetap ada insya Allah. Ya. Taib, silakan kalau ada pertanyaan. Ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ghani apa tadi? Ya terus? Tidak apa-apa, bagus itu. Jadi dia berdoa dengan ya Ghani, ya Razzaq, ya. Jadikanlah saya sebenarnya doa yang terbaik adalah apa? Berkecukupan ya sebenarnya. Ya, tapi kalau mau kaya nggak apa-apa kaya, cuma
yang bertakwa, ya kan? Taib. Tapi kadang ada orang ingin kaya, katanya saya akan bersedekah kalau kaya. Itu salah itu. Sedekah itu dari tidak punya. Dari saat kita tidak punya, itu kita sudah bersedekah. Mengenai doa kita minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah kayakanlah saya, ya Ghani ighnini bifadlika, kayakanlah aku dengan karuniamu karena saya punya tujuan yang baik seperti ini. Saya ingin mendirikan masjid ini, saya ingin membeli tanah rehabilitas. Ya salah. Sudah lunas belum? Saya ini kawan lagi punya proyek gitu kan. Saya ingin ini, ya kan, ada rumah makan gratis, saya bikin cabang-cabang di mana-mana gitu kan. Gak apa-apa berdoa. Karena Nabi SAW juga katakan la ba'sa bil ghina limanit taqa, ya. Tidak mengapa kaya asal bertakwa. Silakan, ada lagi? Wasihhatu limanit taqa khairun minal ghina. Kesehatan bagi yang bertakwa itu lebih baik daripada kekayaan. Benar apa tidak ini? Ini kata Nabi nih. Sehat, ya, bagi orang yang bertakwa itu lebih baik daripada kekayaan. Dan terbukti ternyata walaupun orang kaya belum tentu dia bisa membeli kesehatan, ya kan? Belum tentu dia bisa membeli kesehatan. Wa tibun nafsi minan na'im. Dan jiwa yang merasakan ketentraman, kenyamanan, minan na'im, itu adalah bagian dari kenikmatan. Dan ini yang banyak, yang terakhir ini banyak orang lalai. Ketika ditanya, kenapa kamu sibuk-sibuk, pagi kerja, malam kerja, ke masjid enggak, gitu kan? Kapan waktu beribadah? Nantilah kage-kage. Oh iya, ibadah itu katanya. Belum juga 40 ujinya. Sudah sampai 40 belum juga nak mati aku gitu. Padahal belum tahu dia kapan matinya. Ya kan? Kenapa sibuk mengejar dunia, lalai terhadap akhirat? Padahal ujung-ujungnya apa sih yang kamu cari dari dunia? Saya ingin apa katanya? Saya ingin bahagia. Saya ingin anak dan istri saya bahagia, keluarga saya bahagia. Kan gitu. Lah kalau tujuannya itu satu, ingin bahagia di dunia, ingin bahagia di akhirat, carilah petunjuk dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan bimbingan para ulama, para da'i, para ustadz. Bagaimana cara bahagia? Bukan dengan cara sendiri, menggebu-gebu, ya, cari dunia menggebu-gebu, enggak dapat juga. Ada seorang bapak-bapak nasihati anaknya, nak, kamu sudahlah enggak usah ngajar di sekolah Islam ini, katanya. Gaji kamu kecil, ya, karena hanya waktu itu berapa ratus ribu, ya. Waktu itu saya 950.000. Alhamdulillah, paling tinggi di sana. Paling tinggi itu. Berarti yang lainnya Masya Allah, ya. Nah, kata bapaknya, kamu janganlah sini, kamu tidak bisa kayo kakek. Mikir dia anaknya dai juga. Lah, bapak saya nggak jadi ustadz, nggak jadi pengurus di pondok, miskin juga. Ya kan? Bapak saya miskin juga, padahal dia nggak kayak gini juga, gitu kan? Ini bapak tidak benar juga, gitu. Iya, karena standarnya salah. Standarnya salah. Ya. Taib. Allah alam bisawab, naktafi bihadzal qadar. Kita persiapan buka puasa. Subhanakallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.